terkait Niki yang menggugat perdata atau investasi ke RG yang sebelumnya sudah menggugat statusnya terus dicabut karena alasan ini fokus ke pidananya, dan yang kedua kali ini menggugat perdata senilai 114 miliar dan ditambah lagi jadi 200 miliar plus sita bangunan aset rumah RG di Cilacap. Tapi akhirnya lagi nanti dicabut lagi bang. Ini abang sebagai praktikum melihatnya gimana ini? Ya, pertama semua netizen kan tahu nih kita siapa. Kan orangnya memang susah diatur dan memang public figure. Jadi ketika dia berseberangan dengan Reza Gledis karena ada deal-deal yang tidak ditepati, artinya ada one prestasi antara Nikita dengan Reza Gledis. Nah, makanya itulah muncul kasus pidananya. Tarik menarik dan serang menyerang kan. Nah, cuman memang yang sangat disayangkan tanda kutip ya, Reza Gledis tidak pernah memberikan kesaksian sebagai pelapor. Semua diserahkan kepada lawyernya. Dan ada kan tanda kutip lagi, ada flash disk yang beredar, ada oknum kepolisian, muncullah oknum JPU, muncullah oknum pengadilan. Sampai di mana? Ya, netizen silakan cari sendiri ya. Tapi ini semua jadi viral dan berita ini sangat-sangat mengundang pertanyaan. Nah, kalau sekarang ada gugatan perdata dari Nikita kepada Reza Gledis yang imaterialnya berapa ratus miliar, yang imaterialnya juga berapa ratus miliar, tarik menarik, daftar tarik, saya pikir ya dimaklumin aja lah, namanya juga Nikita. Kalau enggak kan bukan Nikita namanya. Nah, dia juga ganti lawyer ya. Nah, saya pikir ini cuma untuk mengisi gambaran dari infotainment ya di media, di medsos itu ya seperti itulah dunianya. Nah, sekarang kenapa yang menjadi pertanyaan saya kan, saya sebagai praktisi menanya, kenapa Reza Gledis tidak dikejar oleh BP POM? Apa isi skincare-nya itu? BP POM kan tidak pernah memberikan kesaksian di pengadilan. Skincare-nya itu seperti apa? Bagaimana? Kalau bicara halalnya, halal apa tidak? Kan gitu, entah dari minyak babi pun kita nggak tahu kan. Nah, itulah yang membuat akhirnya saya nggak tahu, yang jelas ada one prestasi. Akhirnya muncullah gugatan dari Nikita, tapi Nikita udah keburu masuk ranah pidana. Nah, sekarang lagi keterangan para ahli. Bang, kalau dari aspek hukum atau segi etika gitu ya, ada seorang yang menggugat, kemudian dia mencabut kembali gugatannya, kemudian menggugat lagi, mencabut kembali, itu gimana Bang kalau dari aspek hukum? Enggak, itu sah-sah aja. Mau berapa kali dia daftar, kan dia kena juga bayar uang administrasi. Dia daftar gugatan, dia cabut, dia daftar gugatan, dia cabut, itu sah-sah aja. Karena tidak diatur berapa kali dia boleh menggugat. Kecuali udah inkrah ya. Ini kan baru mendaftar, mungkin ada materi yang kurang, ya ada isi pokok perkara yang belum masuk, isi gugatannya. Ya makanya kembali lagi kepada itu tadi, siapa nih kita? Kan dunia maya ini kan heboh kan karena salah satunya nih kita. Oh ya Bang, untuk masalah pendamping hukum Bang, ya itu boleh berapa kali diganti sih Bang? Ada maksimalnya nggak Bang kita mengganti? Tidak ada. Selama lawyernya kurang dipercaya, selama itu juga dia bisa memberi kuasa, dia bisa mencabut, memberi kuasa, mencabut. Tergantung apa di dalam perjanjian antara pemberi kuasa ya dengan kliennya. Nggak ada batasannya Bang? Tidak ada. Misalnya, jadi kliennya itu bisa memberikan kuasa kepada
seorang PH atau beberapa PH dan mencabutnya dan mengganti yang lain, itu ada mekanismenya. Gitu. Kecuali dituangkan di dalam perjanjian tidak boleh mencabut. Target tadi abang bilang BPOM harus muncul, tapi sampai sekarang BPOM tidak pernah muncul di persidangan karena kan sudah dipanggil minggu lalu dan karena itu bukan urgensinya BPOM untuk memberikan kesaksian, karena ini kan masalah kasus pemasaran TPPU, bukan masalah kesehatan. Iya, artinya kan kembali lagi kepada kenapa Reja Gladys diperas, kan nggak lepas dari apa sih isi dari skincare itu? Nah, katanya merkurinya itu merusak kulit, ya. Mungkin nggak setahun 2 tahun, tapi merusak kulit. Nah, artinya BP POM sebagai lembaga pemerintah, sebagai institusi pemerintah, harus dong memberikan keterangan dong. Nah, karena itu kan mesti melalui BP POM. Nah, BP POM harus juga memberikan kesaksian kalau memang ada permintaan dari JPU untuk menghadirkan BP POM sebagai saksi ahli atau saksi. Nah, kalau JPU tidak, ya kita mau bilang apa? Wassalam deh. Maka tadi saya bilang ada tanda kutip. Bang, terkait saksi ahli itu kemarin menurut saksi ahli bahasa yang meringankan Niki mengatakan kata-kata Niki di WhatsApp atau di telepon dengan RG itu tidak ada kata-kata pemerasan. Abang menilainya seperti apa? Ya, itu tadi kan ini 4M. Ini uang apa sih? Kok sampai ada kata-kata 2M sudah ditransfer, diterima Mailnya ditahan, yang 2M-nya belum, tetapi akhirnya dilaporkan, di-LP-kan pemerasan. Nah, ini seperti apa? Artinya ada deal kan? Sekarang muncul gugatan Wan Prestasi, berarti di 4M itu ada deal yang memang tidak pernah disepakati. Katanya kan Nikita ada kewajiban, makanya mau dibayar 4M, untuk mempromosikan skincare-nya Reja Gladys. Nah, mungkin ini nggak dilaksanakan atau nggak dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Nah, akhirnya dilaporkan pemerasan. Ini kan apa masuk di akal atau tidak ya JPU yang tahu lah. Nah, tinggal memang itu tadi. Kenapa muncul lagi gugatan perdata? Nah, itu kan karena terkait tadi Wan Prestasi yang 4M itu. Sedikit terakhir. Terkait Niki yang joget Felicity ke JPU dan juga sempat emosi juga menuju ke JPU dan hakim sempat menegur Niki. Ini bisa memberatkan ya hukuman Niki nantinya. Ya, memang sebenarnya kalau terdakwa ya atau saksi atau siapapun ya termasuk lawyernya harus menghormati tata kesopanan, tata aturan main yang ada di dalam pengadilan. Kita sopan, kita tertib, artinya itulah aturan-aturan tertib, sopan, dan kita orang-orang yang memang mau mengganggu peradilan. Nah, itulah yang memang makanya selalu ada contempt of court ya, artinya siapa yang memang melecehkan pengadilan, ya itu tergantung majelis hakim nanti menilainya seperti apa terhadap Nikita. Nah, kalau JPU kan nggak, yang punya ruang pengadilan itu majelis hakim, JPU cuma menuntut. Berarti bisa bilang ada kemungkinan hukuman Niki agak berat gitu kan, melihat beberapa kali hakim menegur gitu. Emang dipikirin sama Nikita, dia happy aja, dia joget apa. Emang Nikita bilang, emang gue pikirin. Nah, karena Nikita merasa dia public figure dan banyak penggemarnya. Bang, itu kan tadi abang singgung kan masalah flash disk ya Bang ya, yang ada tanda kutip gitu ya Bang, hubungan antara JPU, kemudian ada lagi penyidik gitu ya Bang. Itu Niki harus bagaimana Bang? Atau dari aspek atau delik hukumnya itu seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan Bang? Ya, Niki serahkan itu kepada KPK atau serahkan kepada Kejaksaan Agung, jangan lagi di JPU-nya, supaya dibongkar apa isi flash disk. Kalau memang itu ternyata terindikasi tanda kutip suap menyuap atau janji atau gratifikasi, saya pikir dari flash disk itu kan bisa ketahuan. Nah, jadi jangan diserahkan pengadilan, kan ada misalnya lembaga pengawas dari Mahkamah Agung,
atau dari Kejaksaan Agung kan ada inspektoratnya juga, ada Bawasnya juga, Badan Pengawasan. Di kepolisian ada Propam, tinggal itu aja pilih mau diserahkan kemana dan digandakan supaya itu bisa dibuktikan.